Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Iman Wahid, NIM 24 akhiran 180, Jarkom C. Di sini saya akan mengerjakan modul 7 konfigurasi pengalamatan IPv6. Sini saya akan langsung membuat topologinya menggunakan dua router, lalu switch dan end device, PC, juga server. Sekalian ku ubah namanya. Oke, setelah itu kita disuruh di sini menyambungkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Jadi kita ikutin aja. Sini kita pakai yang copper strike, tersambungkan ke 06. Setelah itu 05 ke G001. Setelah itu G00 ke G00. Setelah itu G001 ke Ethernet 0. Setelah sudah disambungkan, setelah itu kita akan menghapus konfigurasi ini, tidak usah karena kita masih awal. Lalu kita reload perangkat. Caranya itu pakai yang ini, di switch kita masuk switch CLI, kemudian masukkan STM prefer, lalu dual default dan end reload. Yes. Oke. Jika sudah, langsung kita konfigurasikan IP address dan default gateway-nya pada PC sesuai pengalamatan dan juga server. Kita ke atas, PC di sini, desktop, configuration. Nah, di sini PC itu menggunakan IP address seperti ini, 192.168.1.10. Nah, kemudian sertifikatnya seperti ini. Lalu default gateway-nya kita pakai yang ini, 1.1 ini, kita salin aja. Setelah itu kita masukkan IPv6-nya. PCI itu IPv6-nya yang ini. Salin, tempel aja. Setelah itu prefix PCI itu 64 dan default gateway-nya dari PCI itu ini. Oke. Setelah itu jika sudah, kita silang saja. Lanjut kita konfigurasi yang eksternal ke desktop, epic configuration, kemudian kita catat IPv4-nya di sini langsung ada di eksternal sendiri. Kita salin, stempel, lalu sublimasinya juga. Karena ini prefix 27 jadi 224. Selanjutnya default gateway-nya itu yang ini. Dan IPv6 address-nya itu yang ini. Langsung kita copy saja. Prefix 64, lalu default gateway-nya itu V80
S1. Oke, sudah. Setelah sudah dikonfigurasi, kita lanjut konfigurasi untuk routernya. Kita ini ke router. Kita konfigurasi yang ini. Langsung aja. Lalu copy, run start. Oke, sudah simpan. Setelah itu kita konfigurasikan untuk ISP-nya juga. Kita salin saja yang ini. ISP. Oke, setelah itu kita copy dan start. Nah, sudah save, sudah aktif. Terus habis ISP kita lanjut ke S1 yang ini. Konfigurasikan langsung dan konfigurasi terminal kita masukkan saja. Jangan lupa di copy. Oke. Setelah sudah untuk S1 nya juga, kemudian kita lanjut ke konfigurasi IP host lagi ke dalam router R1. Ini kita masuk konfigurasi dulu. Setelah itu kita paste, kita masukkan. Sudah. Maka konfigurasi pada latihan 1 sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan latihan 2, yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Jadi uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Di PCA kita masuk ke PCA, ke default gateway-nya, ke command prompt. Setelah itu kita ping ke default gateway-nya, yaitu ping 192.168.1.1. Nah, ini berhasil. Nah, di sini dalam contoh masing-masing 32 batch yang ininya, lalu tidak ada paket loss. Lalu kita coba ping lagi menggunakan IPv6 di sini. Dan juga di sini berhasil. Setelah itu kita disuruh untuk mengisi ping yang tercantum di tabel bawah ini. Kemudian rekam round trip rata-rata, friend round trip, time ms, itu ada di sini biasanya. Lalu TTL-nya, time to left, biasanya ada di dalam reply-nya ini. Kita coba ping 11. Pertama 110. Langsung kita catat di sini. Itu 7 ms, kemudian TTL-nya 128. Lanjut ping achat 110. Ini 3 ms, kemudian TTL-nya 128. Nah, lanjut kita ping 11. Ini R1. Nah, referensinya 0 ms 255. Kemudian kita coba IPv6 dari R1, berhasil juga 0 ms 255. Lalu kita coba sambungkan ke S1 router 1, tapping.
kita ping lagi biar request template tidak ada. Referensinya 0 ms, kemudian TTL 255. Lalu kita ping IPv6 nya dari S1 yaitu 1.2. Ini langsung kita tik 0 ms, TTL nya 255, sorry. Kelihatan 255 di situ. Lanjut dulu. Di sini saya akan mengeping 64.0.0.2 untuk R1. Nah, ini hasilnya 225, tapi kenapa entah tidak bisa diisi. Lanjut dulu yang R1 ini. R1 itu 4 ms, kemudian ininya 255. Lalu lanjut ini Ctrl C, kita ping untuk yang IPv6 R1 ini 0 ms, kemudian TTL 255 juga. Lanjut ke ISP, kita coba lagi biar tidak ada yang request timeout. Kemudian kita ping lagi chat 001, chat 1 sini 0 ms, kemudian ininya 254. Lanjut ping yang ini, oke, berhasil. Setelah itu 0 ms, ininya 254. Lanjut ping seperti ini, berhasil. Kita langsung catat lagi di sini. Lalu yang eksternal kita ping lagi 209.165.226. Kita ping lagi biar tidak ada request timeout. 8 ms 126. Lalu kita copy yang ini, ping, paste seperti ini. Masih ada request timeout. Request timeout lagi. Nah, 4 loss. Kita coba cek di sini 226. Nah, ini IP-nya ke eksternal ya. Berarti kita seharusnya 225 ini untuk default, 224 untuk subnet
Net Mas 226 untuk oke, kita lanjut ini. PV6 nih ya, ping plus nah request timeout kita kosongin aja, entah kenapa ini. Coba kita pakai yang di tabel pengangkatan. Default gateway-nya 225. Coba kita lagi. Berarti default gateway-nya tadi salah. Kita lanjut di sini 0ms, lalu totalnya 126. Oke, setelah itu kita coba ketik ping pada command prompt, langsung kita ping. Nah, ini ada pilihannya, opsi minte, kita coba kita yang ini, kita ping yang ini, kita coba paste. Ini t-nya dikasih minus, berhasil. Untuk mengilustrasikan host unreachable, jadi kita putuskan diskoneksikan antara router ISP dan eksternal. Jadi kita coba, ini kita putuskan. Nah, ini bakal destination host unreachable, jadi request timeout tidak bisa, tidak ada tujuan. Nah, jika kita gabungkan lagi, itu bakal kembali normal kembali. Di pesan error apa yang Anda terima? Pesan error yang diterima itu yang ini, destination. Kita stop dulu, ketik Ctrl C, itu kita salin yang ini. Di destination. Setelah itu yang ketiga, perintah ping yang ini pada router 1. Kita masuk ke router 1, CLI. Setelah itu kita masuk ke sini, lalu kita ping sini. Sampai berhasil, karena tabel itu kan kita coba ping eksternal V4 dan juga berhasil. Lalu kita coba pakai cara yang ini, kita ping IPv6 ping IPv6, lalu kita masukkan address yang ini, IPv6, kita paste, enter. Nah, bakalan berhasil. Kemudian di sini kita disuruh ngeping ke 226. Nah, karena ini IPv4, jadi protokol IP-nya kita kosongin karena defaultnya udah IPv4. Setelah itu kita ping, ini kosong karena default, lalu kita paste aja yang ini dan kita enter,
kita masukin 100 saja, 1000. Ini kalau kita putuskan di sini, nah itu bakal ada U. U itu artinya unreachable, jadi tidak sampai ke tujuan. Jadi kita sambungin lagi, nah dia bakal lanjut tanda seru. Nah, seperti itu. Cara menghentikannya di sini itu dengan menekan Ctrl Shift 6. Jadi kita sudah mencoba, kita Ctrl Shift 6 aja. Jadi udah sukses. Sama ini juga. Nah, cara yang ini bisa juga menghentikannya yang ini, tapi seperti itu. Itu lanjut kita ke PC, kita ke command prompt, kemudian kita ketik kita masukkan yang ini ya, kita paste. Oke, nah ini artinya PCA ke eksternal, PCA ke R1, setelah itu ini ESP ke eksternal, salah ya, PCA ke eksternal, terus ini PCA ke R1, terus ini ESP ke eksternal, seperti itu. Lalu kita cek tracer. Nah, di sini tidak ada opsi min D, jadi kita tidak usah jelajah opsi tambahan. Selanjutnya gunakan perintah seret pada R1 ke eksternal. Jadi kita masuk ke R1, kita coba tracer route ke eksternal. Kita kontrol ini aja, paste. Nah, ini ada. Lalu kita ini ke IPv6 nya, paste. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita coba gunakan perintah traceroute dari S1 ke eksternal. R1 bisa, sekarang ke pakai S1, kita salin ini. Kita end dulu. Nah, setelah masuk kita paste. Ini loading, langsung kita coba copy yang IPv6, kita paste, enter. Nah, perintah traceroute mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan enter untuk menggunakan pada prompt untuk mengenai opsi. Seperti itu. Setelah itu kita coba troubleshoot terhadap topologi. Di sini kita masukkan ini ke router ISP. Router ISP ini kita coba masukkan. Setelah itu kita paste saja ini. Oke, sudah di shutdown kan. Setelah itu kita keluar. Nah, kita lanjut ke yang ini. Dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer, atau untuk troubleshooting gunakan ping dan tracer dari PCA. Jadi ini PCA, kita coba ping ke default gateway-nya, yaitu 192.168.3.1. Nah, berhasil kan. Lalu kita coba ke router ISP, kita coba ping 64.100.01. Nah, ini host unreachable. Oke, ke
ini harus trackable. Terus pada PCA mencapai router ESP, nah, kita coba lagi ping ke ini. Kita coba ping, lalu paste destination host coba. Gunakan tidak bisa mencapai interface gigabit 001 dari router tersebut. Gunakan perintah showrun untuk mengidentifikasi suatu IP yang salah. Jadi kita showrun dari router ESP, setelah itu showrun, enter aja di sini. Nah, setelah itu kita SIP brief. Nah, ini ya, interface gigabit 01 ini 81 gitu. Lalu yang ini juga 01 dan 81. Jadi dapat diselesaikan dengan 1.0. Lalu kita coba ubah gigabit 001 nya ini menjadi yang atas. G001 terus setelah itu IP-nya kita ikutin yang ini, kita pakai yang ini. Jadi IP address-nya kita masukkan, lalu ininya kan 27, jadi 255.255.255.224. Oke, setelah itu kita coba ping lagi dari PCA ke J26. Nah, di sini sudah tersambung, di troubleshooting-nya sudah bisa. Kemudian ini kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Jadi yang dapat mencegah itu bisa firewall yang mencegah, lalu konfigurasi salah, dan mungkin kita salah mengirim atau penerima tidak ada. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping yang tidak ada pada remote seperti 027 apa yang ditampilkan, nah kita coba, ini kan tidak ada, kita coba ping pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping request timeout. Kita jawab request timeout karena
address tersebut tidak ada pada remote network. Lalu menemukan ping suatu alamat host yang valid dan lain-lain. Jika valid, kita harus cek average dan detailnya dan mengirim ke sebelah mana, seperti itu. Jika Anda ping suatu address kita ping seperti dari PC kita ping ini ya, coba dari PC destination host unreachable. Setelah itu lihat di sini lanjut. Berapa nilai IPv4 TTL yang di-share pada Windows OS itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang diterima pada perangkat Cisco? Ini pada PC itu yang ini. Situ kita ini ya. PC A kita pakai yang 110, kita coba. Nah, ini TTL-nya. Lalu kita ke ini Cisco ya pastinya. Kita coba ping Cisco itu yang ISP. Ini nanti coba 226. Jadi di sini untuk menjawab soal ini jawab Windows itu 128, lalu Cisco itu 254. Setelah itu berapa nilai IPv4 hub limit yang diatur pada semua? Hub limit pada IPv6 pada host dan IPv6 pada Cisco. IPv4 pada ini itu kita coba kita ping ya ke Windows.
habis itu IPv6 nya yang ini kita coba ping. Yes. Ini TTL nya 126, lalu pada eksternal itu IPv6 nya yang ini 226. Kita coba ada Cisco, kita ping juga. IPv6 nya dari ESP ke 001 ini. Coba yang ini. Di sini kita coba jawab ini. Untuk Windows itu 128. Nah di sini Cisco nya sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.